Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahwasanya sodakoh yang itu diniatkan kepada seorang mayit itu sampai kepada mayit. Maka orang yang mengatakan bahwasanya sodakoh itu tidak sampai, maka ini tidak benar. Seseorang jika dia meniatkan bahwasanya dia bersodakoh untuk pahalanya untuk diberikan kepada mayit, maka ini akan sampai kepada mayit. Artinya apa? Mayit akan mengambil manfaat daripada sodakoh yang dia lakukan. Mayit akan mengambil manfaat dari sodakoh yang orang hidup ini lakukan jika dia meniatkan pahalanya untuk seorang mayit. Jadi tidak benar ketika ada yang mengatakan bahwasanya itu tidak sampai. Artinya mayit tidak mengambil manfaat dari pahala tersebut. Maka dalil bahwasanya dibolehkannya seorang mayit itu mengambil manfaat daripada sodakoh yang dilakukan oleh seorang hamba oleh orang yang hidup adalah hadis yang dimana Rasulullah mengatakan idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Jadi seseorang jika sudah meninggal dunia, maka amal yang dia lakukan ini pahalanya akan tidak lagi mengalir kepada dia. Iya, karena dia sudah tidak melakukan amal itu, maka amalnya, pahalanya tidak akan diberikan kepada dia. Karena dia sudah tidak melakukan amal. Kecuali ada 3 amal yang bisa mengalir kepadanya. Yang bisa diberikan kepadanya walaupun dia meninggal dunia. Apa? Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan pada seorang, kemudian orang ini mengajarkan kepada yang lain. Kemudian waladin solihin yad'ulah, yaitu seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, yang berdoa kepada orang tuanya. Jadi doa seorang anak ini kan bukan dari mayit, ya kan? Doa anak itu kan orang anak hidup yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, dan ini anaknya hidup, dan ini bukan dilakukan oleh mayit, tapi kata Rasulullah ini dapat sampai kepada mayit. Artinya mayit itu dapat mengambil manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang yang hidup, yaitu anak ini di sini, anak yang soleh ini. Jadi dia itu mengambil manfaat dari yang dilakukan oleh anaknya, begitu. Dan doa ini kan bukan dari orang mayit itu, tetapi mayit itu mengambil apa? Mengambil manfaat, begitu. Seperti itu. Artinya apa? Hadis yang kita sebutkan. Artinya jadi ini diantara sebab yang disebutkan oleh Rasulullah yang 3 ini, diantara sebab mayit itu dapat mengambil manfaat dari orang lain, begitu, diantara sebabnya. Begitu juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya apa? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, ma yakunu min fi'lihi minal khairi intafa'a bihi wa ma kana min ihsani ghairihi ilaihi wa lam yakun min fi'lihi intafa'a bihi. Artinya apa? Jadi ketika dia itu mengerjakan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu dia akan mengambil manfaat, ya, si mayit akan mengambil manfaat dari kebaikan yang dia lakukan. Begitu juga ada kebaikan yang dilaksanakan dari orang lain, maka si mayit ini juga akan mengambil manfaatnya, begitu. Jadi si mayit akan mengambil manfaatnya, begitu. Seperti sholat jenazah misalnya. Sholat jenazah itu kan bukan mayit yang melakukan, ya kan? Sholat jenazah bukan mayit yang melakukan, tetapi mayit ini mengambil manfaat dari hal tersebut. Begitu juga ketika Rasulullah mendoakan pada orang lain, maka orang lain ini kan mengambil manfaat dari doanya Rasulullah, begitu. Jadi meskipun ini bukan perbuatannya, meskipun ini bukan yang dia lakukan, tetapi dia itu mengambil manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, seperti sedekah, seperti membaca Al-Quran, maka ini dia mengambil manfaat dari hal tersebut, begitu.
Kemudian Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam Bahrul Muhit mengatakan, wa huwa subhanahu lam yakul innahu la yantafi'u illa bima sa'a. Pada ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, Allah itu tidak mengabarkan bahwasanya seorang mayit itu tidak akan mengambil manfaat kecuali atas apa yang dia lakukan. Tidak mengabarkan seperti itu. Falaisa fil ayati ta'arrudun liman ilintifa'i bi amalil ghair. Maka ayat ini wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu tidak ada di dalam ayat ini, tidak ada di dalam ayat ini bahwasanya dia disebutkan di situ mayit itu tidak mengambil manfaat dari orang lain, tidak. Bal fil hadisi, bahkan di dalam hadis, mayashhadu li sihhati wusulil ajri wan naf'i min amalil ghair. Bahkan di dalam hadis itu telah disebutkan sebagai saksi bahwasanya benar seorang mayit itu dapat mengambil manfaat dari pekerjaan orang lain. Seperti hadis idza matal insan, ya kan? Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam, begitu. Begitu. Maka ini sesuatu yang apa? Sesuatu seorang mayit itu mengambil manfaat dari hal tersebut. Kemudian juga ada hadis lain bahwasanya di situ diceritakan tentang Sa'ad bin Ubadah dari ibunya, berarti bahwasanya ibunya ini mati. Maka ini dari Ibnu Abbas, Sa'ad bin Ubadah tuwifiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini ibunya meninggal dan saat ini tidak di situ ketika itu, tidak di situ. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasulullah, ibu saya ini meninggal dunia, maka dan saya ini sedang jauh, tidak di situ, tidak bersama ibu saya ketika ibu saya meninggal dunia. Ayang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Lihat, ayang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah bisa bermanfaat sesuatu bisa bermanfaat untuknya jika saya ini bersedekah dengan niat untuknya agar pahalanya ini diberikan kepadanya. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, na'am. Rasulullah mengatakan iya. Artinya apa? Kamu itu dapat melakukan sesuatu yaitu sedekah dan pahalanya itu disampaikan kepada ibu kamu dan ibu kamu ini mengambil manfaat atas hal tersebut, begitu. Faqala Sa'ad fa ushiduka anna ha'itul mikhraf sadaqatun 'alaiha. Jadi kemudian dia mengatakan, saya ini bersaksi, menjadikan kamu saksi, kamu ini bersaksi wahai Rasulullah bahwasanya kebunku yang berbuah itu menjadi sedekah untuk diniatkan untuk mayit ibu saya, begitu. Dia bersedekah dengan kebunnya, begitu. Begitu. Al-Imam As-Suyuti yang dinukil oleh Az-Zabidi di dalam Ithaf Sadatil Muttaqin mengatakan, wastadallu 'alal wusuli bil qiyasi 'ala du'a'i was shadaqati was shaumi wal haji wal itqi fa innahu la farqa fi naqli thawabi baina an yakuna an hajjin aw shadaqatin aw waqfin aw du'ain aw qiraatin. Jadi mereka mengambil dalil dengan sampainya pahala itu dengan qiyas atas doa, sedekah dan berpuasa, haji dan memerdekakan budak, karena tidak ada perbedaan di dalam mengirimkan pahala tersebut. Tidak ada perbedaan seorang haji mengirimkan pahalanya untuk seseorang, berhaji untuk seseorang, berpuasa untuk seseorang. Ini nggak ada bedanya ketika seseorang itu bersedekah untuk seseorang. Artinya apa? Dia itu melakukannya dengan niat pahalanya diberikan pada orang itu. Maka ini tidak ada perbedaannya. Wabil hadisil waridati fih. Jadi dengan hadis-hadis yang telah lewat, telah ada di dalamnya. Wa hiya wa in kanat dha'ifatan famajmu'uha yadullu ala anna dzalika asla. Jadi meskipun hadisnya statusnya dhaif, tetapi karena banyaknya hadis tentang ini, maka kumpulan hadis ini menjadikan dia itu bisa dijadikan pedoman. Wa bi annal muslimina mazalu fi kulli misr yajtami'una wa yaqra'una limautahum min ghairi nakirin fakana dzalika ijma'a. Jadi dan umat Islam ini senantiasa melakukan hal tersebut dari dulu, di mana-mana, dari dulu sampai sekarang, dan tidak ada yang mengingkarinya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya itu adalah ijma'. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan, kan begitu.
Jadi apa yang dilihat oleh umat Islam baik, maka itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan didengarkan. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya sedekah yang diniatkan pada mayit itu tidak sampai, tidak mengambil manfaat mayit, atau ada orang mengatakan orang baca Al-Qur'an untuk mayit tidak sampai pahalanya, tidak bermanfaat untuk mayit, itu jangan didengarkan. Dan dia mengatakan ya orang mati ya sudah mati, tidak bisa mengambil manfaat dari orang lain, maka ini adalah perkataan yang salah, terutama kalau itu dikatakan oleh orang-orang Wahabi yang mereka itu suka mengatakan seperti itu, bahwasanya pahala tidak sampai dan lain sebagainya. Maka ini kedustaan, pendustaan dengan dalil-dalil yang kita sebutkan, iya kan? Ini kan sebuah pendustaan. Maka kita tegaskan lagi dengan hadis-hadis, dengan ijma, bahwasanya hal tersebut adalah bermanfaat bagi seorang mayit.